kuasa-Mu. Darah Yesus hidupkan kita, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darahnya tertumpah menjadi jalan Shalom! Selamat siang adik-adik semuanya. Sudah siap beribadah? Kita bersyukur di hari ini kita bersama-sama akan merayakan ibadah Paskah. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, bersukacita bersama-sama. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa-Nya, bebaskan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa-Nya, bebaskan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Hari ini kita mau bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Kita mau belajar lagu yang baru dan kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari sama-sama. Kasih yang tak ber
berkesudahan, kasih yang mau mengampuni, kasih yang rela berkorban. Itulah kasih Yesus, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang mau mengampuni, kasih yang rela berkorban. Itulah kasih Yesus. Kasihnya untuk semua, kasihnya sungguh mulia. Haleluya, terpujilah Dia. Kasihnya untuk semua, kasihnya sungguh mulia. Haleluya, terpujilah Dia. Kasih yang tak berkesudahan, kasih yang mau mengampuni, kasih yang rela berkorban. Itulah kasih Yesus, itulah kasih Yesus, itulah kasih Yesus. Engkau Tuhan penyelamatku, Engkau mati bagiku. Hari ini ku bawa pujian syukurku. Kau rela mati tebus dosaku, jadikanku milik kesayanganmu. Kau berkata, aku anakmu. Terima kasih Tuhan. Kan ku ingat sampai selamanya pengorbananmu untukku. Pimpin aku selamanya dalam kasih-Mu. Kan ku ingat sampai selamanya pengorbananmu untukku. Pimpin aku selamanya dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan melalui panggung boneka. Kita berdoa bersama-sama. Ambil sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami bersuka cita, Tuhan sudah memimpin kebaktian kami. Kami sudah memuji Tuhan, kiranya Tuhan berkati pujian kami, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan melalui panggung boneka ini. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, mengerti firman Tuhan, dan
siap melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru-guru kami yang akan membawakan cerita firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Hana adalah seorang anak yang ceria dan semangat. Ia suka bermain bersama teman-teman. Halo Clarissa, ayo main sepeda di lapangan. Kita ajak teman-teman yang lain ya. Si Puput sama si Neta, oke? Ketemu di lapangan ya. Oke, dadah. Mama. Aku mau main sepeda di lapangan. Boleh ya? PR-nya sudah dikerjakan atau belum? Sudah dong. Aku juga sudah rapikan bukunya. Aku main dulu ya, Ma. Sudah rapi? Bagus. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai gelap pulangnya. Oke, Bos. Siap, Mama. Dadah, Ma. Hana itu kalau main sepeda semangat sekali. Mama ngomong sama siapa sih? Papa, ngagetin saja. Itu Hana anak kita, semangat sekali kalau main sepeda. Oh, ya nggak apa-apa toh, Ma. Itu kan kegiatan positif. Halo? Ya, saya. Apa? Oh, oke. Terima kasih ya, Clarissa. Ada apa, Pak? Itu masih Hana, kata temennya. Clarissa barusan telepon. Hana tiba-tiba lemas. Aku mau bawa dia ke rumah sakit. Aku ikut, Pak. Ayo. Yuk. Ayo. Di rumah sakit, Hana harus rawat inap untuk diperiksa secara menyeluruh oleh dokter. Papa dan Mama Hana menjaga Hana bergantian. Mereka menunggu hasil pemeriksaan dokter dengan rasa takut dan khawatir. Selamat siang, Pak, Bu. Selamat siang, Dok. Gimana hasil pemeriksaan anak saya, Dok? Ya, saya harap Bapak dan Ibu untuk tenang ya. Nak Hana harus segera mendapatkan ginjal yang bagus, karena kedua ginjalnya sudah gagal berfungsi. Kemarin dia terlihat sehat saja, Dok. Kenapa ginjalnya bisa rusak? Dari hasil pemeriksaan, anak ibu ternyata mengidap sindrom nefrotik. Dok, gini aja, Dok. Periksa saya, Dok. Tolong lihat apakah ginjal saya bagus dan bisa saya berikan untuk anak saya. Baik, mari ikut saya, Pak. Oke. Ayah Hana diperiksa dan didapati bahwa ginjalnya dapat didonorkan untuk Hana. Maka ditetapkanlah waktu operasi, pengambilan dan pencakokan ginjal untuk Hana. Oh Tuhan Yesus, padamu aku memohon, lancarkanlah operasi mereka Tuhan. Sudah selesai. Bagaimana dokter? Operasinya berjalan baik. Sekarang kita menunggu untuk melihat hasilnya dulu. Puji Tuhan, terima kasih dokter. Operasi berjalan lancar dan ginjal yang dicangkokkan juga tidak bermasalah. Hana mendapatkan keceriaannya kembali. Puji Tuhan. Hana, kamu sehat kembali.
Papa juga baik-baik saja setelah operasi. Iya, Papa juga sangat bersyukur. Ginjal Papa bisa membuat Hana kembali sehat. Aduh, Jangan terlalu bersemangat, Pak. Ingat, ginjalmu tinggal 1. iya, terima kasih, Ma. Pak, terima kasih ya Pak. Papa sudah memberikan ginjal Papa untuk Hana. Hana jadi sedih melihat Papa. Loh, gak usah sedih, Nak. Papa baik-baik saja kok. Nih, lihat. Aduh. Papa mengasihimu, Nak. Papa tidak ingin melihatmu menderita. Karena itu, Papa memberikan ginjal Papa supaya kamu sehat kembali. Terima kasih ya Pak. Love you Pak. Love you Ma. Demikianlah Hana kembali menjadi anak yang ceria dan bersemangat setelah ayahnya mengorbankan 1 ginjalnya untuk Hana. Shalom, selamat siang adik-adik semuanya ya. Hari ini kita sangat bersukacita karena hari ini kita merayakan hari istimewa, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita merayakan hari Paskah. Kita bersukacita Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib pada hari Jumat Agung yang lalu, hari ini sudah bangkit. Allah kita, Allah yang hidup. Allah yang telah bangkit dari kematian. Nah, adik-adik sudah melihat video tadi kan? Ya, cerita boneka tadi ya. Bagaimana pengorbanan seorang papa yang sangat mengasihi anaknya yang bernama Hana. Ya, adik-adik tidak mudah mendonorkan ginjal seseorang kepada orang lain ya. Ini didonorkan kepada anaknya sendiri. Tentu sangat membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Tentu sangat membutuhkan kasih yang sangat besar dalam hatinya supaya dia bisa mendonorkan ginjalnya kepada anaknya. Adik-adik, bukan hal yang mudah untuk mendonorkan ginjal kepada anaknya karena dia harus mengalami berbagai macam proses yang panjang ya. Harus cek kesehatan, apakah tubuhnya cukup sehat untuk mendonorkan ginjalnya, apakah ginjalnya cocok untuk anaknya, ya banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak pemeriksaan yang harus dilakukan adik-adik, tidak segampang itu. Tetapi adik-adik, mengapa papanya Hana mau melakukan pengorbanan yang demikian besar? Ya, karena dia mempunyai mempunyai kasih yang begitu besar untuk anaknya. Sehingga dia mau berkorban supaya anaknya bisa sehat kembali, anaknya bisa bersekolah kembali, anaknya bisa bermain-main dan beraktivitas kembali. Nah, adik-adik, demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib karena dia mengasihi kita semua. Dia mau menebus dosa kita semua. Kita yang seharusnya masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa kita, tapi karena belas kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, ya karena kasihnya yang begitu besar, karena cintanya yang begitu besar kepada umat manusia, Tuhan Yesus rela mati menderita di kayu salib. Sebenarnya adik-adik, hukuman mati di kayu salib itu untuk orang yang berdosa, untuk orang yang melakukan kejahatan. Tuhan Yesus tidak melakukan dosa apapun. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib dengan penderitaan yang begitu sangat adik-adik. Bagaimana dia menderita? Ada mahkota duri di kepalanya yang membuat kepalanya berdarah-darah. Ada paku yang menusuk tangannya sehingga kedua tangannya berdarah-darah juga. Juga ada paku yang menusuk kaki Tuhan Yesus sehingga kakinya berdarah. Bayangkan adik-adik, dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan darah. Tentu sebagai seorang manusia, Tuhan Yesus bisa merasakan betapa sakitnya, betapa menderitanya kalau mengalami banyak pendarahan, banyak sakit yang dialami karena luka-luka,
karena duri, karena paku yang telah ditusukkan dalam tubuhnya. Adik-adik, pernah nggak ketusuk jarum di tangannya? Pernah ya? Wah, ketusuk jarum yang kecil aja, aduh sakit mama. Nangis cari mama adik-adik ya. Wah sakit mama, kena tusuk jarum. Adik-adik bisa membayangkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, sangat menderita. Begitu sebagai seorang manusia, Tuhan Yesus bisa merasakan sakitnya yang luar biasa. Adik-adik, apa sih yang ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib? Apa saja ya? Coba kita baca dalam Perjanjian Lama, kita baca di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wah, ternyata yang ditanggung Tuhan Yesus adalah dosa-dosa kita, yaitu apa tadi? Penyakit kita ditanggung Tuhan, kesengsaraan kita, pemberontakan kita, juga kejahatan-kejahatan kita, semuanya ditanggung Yesus di kayu salib. Ya, menanggung dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus rela menderita demikian sangat. Karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar untuk seluruh umat manusia, supaya manusia diselamatkan. Adik-adik, betapa besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus pada kita. Kita bisa baca di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 ya. Kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 16, betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan adik-adik ya. Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada dunia, kepada seluruh umat manusia. Tuhan ingin kita semuanya yang percaya ini tidak binasa, tetapi memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan rela mengorbankan dirinya. Tuhan rela menderita begitu sangat di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Adik-adik, ayo ya, kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, ya. Kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Hidup taat melakukan firman Tuhan, supaya apa? Supaya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak sia-sia. Pengorbanan Tuhan Yesus itu bisa menyelamatkan hidup kita selamanya. Adik-adik, terus kita baca ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus tidak mati terus. Ternyata pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Kita baca sama-sama ya di Injil Lukas 24 ayat 6 sampai 7. Lukas 24 ayat 6 sampai 7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan adik-adik ya. Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib, dia tidak mati selamanya, tetapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga adik-adik, yaitu pada hari Minggu Paskah. Tuhan Yesus bangkit. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang bisa mendengarkan doa-doa kita. Ya, Allah yang bisa menolong kita semua saat kita dalam permasalahan, ya, ada persoalan, Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Dia Allah yang bisa menyembuhkan dalam sakit penyakit kita. Dia bisa memberikan kita kekuatan di dalam kelemahan kita.
Dia Allah yang bisa memberikan pengharapan di tengah keputusasaan kita. Luar biasa adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, mari Tuhan yang telah berkorban demikian besarnya kepada kita. Mari dengan kebangkitannya kita semakin diyakinkan Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang bisa mengatasi maut, Allah yang menang atas maut, sehingga kita manusia mempunyai hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan, mempunyai hidup yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita menerima keselamatan, apa yang harus kita kerjakan? Apa kita diam-diam saja? Oh ya sudah, aku sudah selamat, aku sudah percaya Tuhan Yesus, sudah sampai di sana? Tidak adik-adik ya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Apa itu? Yuk kita baca di Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 kita baca sama-sama ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah adik-adik, Tuhan mau ya setelah kita diselamatkan, ya kita sudah percaya Tuhan, kita diselamatkan. Ayo kerjakanlah keselamatan yang kita terima dengan takut dan gentar. Caranya gimana? Dengan melakukan firman Tuhan, dengan taat kepada firman Tuhan, firman yang telah kita dengar. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan hati yang bersyukur, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua, sehingga kita mau dan rela untuk melakukan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Sampai kapan adik-adik? Apa cuma sampai tahun ini saja? Atau cuma sampai masa pandemi ini saja? Tidak adik-adik. Melakukan keselamatan yang Tuhan berikan sampai seumur hidup kita. Sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap rajin melakukan firman Tuhan. Taat kepada firman yang telah kita dengar. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur menikmati kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita semua. Kami mempunyai hidup yang berpengharapan karena ada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosaku, menebus dosa-dosa semua umat manusia, sehingga kita semua boleh diselamatkan. Tuhan, kami mau dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan, kami mau hidup berkenan kepada Engkau, mau hidup menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berbuah-buah bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjamah anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, firman Tuhan yang membentuk hati mereka menjadi hati-hati yang diubahkan oleh firman Tuhan, hati yang mau melakukan firman Tuhan, hati yang taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah belajar firman Tuhan melalui panggung boneka yang sudah diperankan oleh guru-guru. Sebentar lagi kita akan berdoa, lipat tangan kembali, kita akan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh mengajar kami semua Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih setia dan mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh tetap setia mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dalam beribadah online, Kerjakan aktivitasnya Dengan rajin Dan semakin setia. selamat Paskah.